Teman-teman, sekarang kita lanjut untuk memperbaiki speaker aktif yang ala kadarnya ini. Karena sebelumnya saya menggunakan trafo 2 ampere untuk ngetes, tapi suaranya masih pelan banget dan ada suara berdengung. Dan saya juga nggak tahu ini trafo yang dipakai, trafo SMPS kayaknya. Dan saya nggak tahu ini berapa ampere, kayaknya sih ini intivarid ya. Dari bentuk-bentuknya kayak trafo intivarid, kayak ya, tapi nggak tahu. Yang pinggir-pinggir ini 24 volt, 24 volt. Yang tengah adalah CT. Jadi saya mau lepas 3 kabel ini. Saya mau pakai trafo 5 ampere seperti ini. Saya akan menggunakan yang 16 deh, atau yang 18. Biasanya kalau kita pakai yang 24 nanti tegangannya bisa jadi 30 ini. Saya pakai 18 aja deh. 18 CT seperti itu. Terus kita coba gimana hasilnya. Soalnya sih subwoofer ini Tomcat SX686 subwoofer amplifier minimal harus digunakan ampere sebesar 3 ampere nih. Minimal 3 ampere. Kalau pakai 2 ampere kan jelas di bawahnya. Baiklah ya, saya mau lepas terus saya mau pasang, habis itu saya tunjukin ke pemirsa hasilnya gimana. Nah, setelah saya pasang seperti ini jadinya, ini di CT, kabel CT. Terus ini 24 volt, saya masukin di 18 volt. Yang 24 volt saya kasih juga di 24 volt. Fungsi dari saya kasih di 18 volt ini adalah untuk mengurangi resiko rusaknya transistor penguat akhir karena overload atau over voltage. Kadang kalau misalnya IC atau transistor penguat akhirnya itu kualitasnya bukan yang nomor 1, dia kena tegangan yang lebih tinggi, dia cepat rusak pemirsa. Terus di sini untuk inputnya 220 volt udah saya taruh di sini 220 volt dan di 0. Yang kabel biru saya solder di 0 volt. Sekarang udah saya siapin input dan kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillah. Gimana hasilnya? Ada suara berdengung. Potensionya saya coba otak-atik ya. Ternyata begitu potensionya dipegang aja pemirsa, dia udah muncul suara grok-grok kayak gini loh ternyata. Ini belum lagi dimasukin input audio nih. Coba saya putar dulu ya lagunya. Muncul suara nggak dia? Nggak muncul suara pemirsa. Nggak muncul suara. Ya, saya pegang aja. Speakernya langsung berdenyut. Berarti bukan soal ampere, bukan soal trafo yang ampernya beda, meskipun memang ada standarnya. Tapi permasalahan utama terletak pada drivernya ya pemirsa. Driver amplifiernya ini nih, komponennya ada yang bermasalah nih. Komponen yang bermasalah antara lain bisa jadi elko, karena dioda sama resistor secara fisik dia masih dalam keadaan baik. Transistor penguat akhir pun masih dalam keadaan baik juga. IC-nya udah saya ganti, IC-nya juga masih dalam keadaan baik. Berarti kita akan coba cek seluruh
elko dan kapasitornya. Pemirsa, kapasitornya ada berbagai macam. Satu ada keramik. Ini keramik apa ya? Lupa saya. Keramik 2, terus ada keramik ada 3, ada elko yang kecil-kecil seperti ini. Terus ada 2 elko yang gede. Kalau dilihat dari atas, fisiknya tuh masih dalam keadaan bagus kelihatannya. Kayak nggak ada yang rusak. Cuman nyatanya rusak suaranya. Jadi sebetulnya saya lebih curiga kedua elko ini sih. Tapi untuk lebih memastikannya saya mau bongkar dulu seluruh elko-nya. Nah, setelah itu coba saya lihat bentuk fisiknya atau saya ganti aja deh semuanya. Kira-kira hasilnya gimana nanti. Pemirsa, saya tadi kan curiga sama elko 2 buah. Dan elko-nya ini begitu saya lepas, ternyata kaki yang sebelah, kaki yang bagian minus itu ketarik kayak gini nih, dua-duanya. Ini terjadi karena human error pemirsa, karena waktu saya tarik lepas kakinya. Heran saya ratusan kali narik elko, baru kali ini kakinya tuh mau lepas seperti ini. Jadi ini rusak nih, nggak bisa dipakai lagi. Ganti deh saya 50 volt 4700 mikrofarad. Tapi tenang, sebelum saya pergi ke toko elektronik untuk ganti kapasitor atau ganti elko yang saya curigai rusak ini, saya ada elko yang berukuran 10.000 mikrofarad 50 volt 2 buah, dan saya udah rakit untuk menggantikan elko yang lama ini. Ini saya seri seperti rangkaian aslinya ya. Yang positif kita taruh di bagian positif, yang negatif elko kita taruh di bagian negatif di PCB. Kemudian yang CT yang saya kasih kabel warna kuning ini saya taruh di CT juga yang ada di PCB. Untuk merangkai CT, elko ada 2 buah ya, akan di seri. Yang negatif 1 elko disambung dengan positif elko yang lain lagi. Kemudian 3 kabel CT 24 volt dan 24 volt kita pasang lagi di trafo. Tapi saya menggunakan 18 volt, bukan 24. Sekarang tiba waktunya untuk ngetes gimana hasilnya. Bismillah. Ada suara dengung. Begitu potensionya saya puter, langsung ada suara grok grok grok. Tuh, kayak gitu pemirsa. Coba saya putar lagu ya. Tetap aja nggak keluar suaranya pemirsa. Tuh. Berarti bukan elko ini yang rusak, tapi elko-elko yang kecil atau keramik-keramik itu. Coba saya ganti deh. Saya coba ganti kapasitor yang berkaitan langsung dengan volume dan frekuensi. Ini dia ukurannya 10 nano. Komponen yang dipasang aslinya yang ini. Ini dia 10 nano. Kemudian ada 1 buah lagi. Ini dia. Ini berhubungan juga sama frekuensi dan volume. Ukurannya aturan kalau di PCB itu 100 nano, tapi ini dikasih 200 nano. Tapi kita mau tes dulu deh hasilnya seperti apa ya. Ternyata hasilnya sama aja pemirsa. Tuh. Tetap kayak gitu-gitu aja terus.
Ternyata bukan kapasitor ini yang rusak. Saya mau cari lagi yang mana komponen yang rusak ya. Moga-moga aja ketemu pemirsa. Dan ternyata saya menemukan letak kerusakannya ada di mana pemirsa. Ternyata letak kerusakannya ada di... Tapi sebelum saya jawab, coba kita dengerin lagu ini dulu ya. Ternyata kerusakannya terletak pada kabel potensio pemirsa. Asem. Saya udah ngerusakin 2 elko nih. Saya harus ganti sama yang baru nih. Rusak nih elkonya gara-gara dicabut. Dan baru kali ini saya nemuin elko yang dicabut tuh rusak seperti ini. Kerusakan terletak pada kabel potensio. Kabel potensio harusnya kita ganti dengan yang baru. Itu dia kabel potensio yang di bawah tuh. Nah itu nggak bagus ternyata. Heran saya. Baiklah ya, saya mau coba cari elko dan perbaiki kabel potensio dulu. Terus kita coba final check nanti. Pemirsa, saya udah beliin elko yang baru, ukurannya sama kayak yang saya lepas itu, 50 volt 4700 mikrofarad. Kayaknya ini elkonya lebih bagus daripada yang lama ya. Kayaknya. Saya akan pasang elko ini. Terus kapasitor ini yang asli saya mau pasang lagi. Yang asli kan ini ya. Nih. Yang asli ini nih. Tuh, ini mau saya pasang lagi. Terus kabel potensionya saya akan ganti dengan kabel potensio baru. Karena yang lama kayaknya putus di dalam. Itulah yang menyebabkan amplifier ini nggak keluar suaranya gitu, meskipun volumenya udah mentok, dan kadang-kadang speakernya ini berdenyut nggak karu-karuan gitu ya, cuman ada suara noise saja. Setelah saya selesai pasang semuanya, saya bakal balik lagi ke pemirsa untuk final test, final check. Pemirsa, inilah hasil akhir dari perbaikan kita kali ini. Jadi inilah suaranya, agak ada suara serak-serak gitu. Saya kecilin dulu ya. Nah, ini saya udah tes pakai speaker yang masih bagus. Tetap aja suaranya masih ada suara serak-serak kayak gitu. Jadi ya mau gimana lagi, memang kayak gini ala kadernya ya pemirsa. Cuman ada bass tanpa tweeter, tanpa middle. Suaranya gitu. Akhirnya sembuh juga speakernya. Masalahnya ada di kabel RCA untuk potensio yang ternyata putus nyambung atau lost kontak. Sekarang suara dengungnya udah hilang, jauh berkurang, terus potensionya udah normal, volume dan frekuensinya udah bagus, normal. Terus ada sedikit kekurangan. Kekurangannya apa? Ya karena cuman ada buffer, akhirnya middle dan tweeternya nggak ada gitu. Jadi suaranya kayak tadi, suaranya kayak ada dalam tanah gitu suaranya.
Kalau misalnya mau suaranya ada cheese-nya kayak gitu, kita pakai tweeter gitu. Tapi kalau untuk rangkaian subwoofer kayak ini nggak bisa kalau cuman kita kasih tweeter aja pemirsa, harus kita pakai tone control lah minimal gitu ya. Nah, kekurangannya satu lagi, maksudnya kekurangannya tambah satu lagi, yaitu ada suara serak gitu di speaker ini. Ini kayaknya udah bisa dipakai di gardu, di pos. Jadi besok saya bakal kirim ke lokasinya. Moga bisa dipakai. Kalau misalnya kurang puas, mungkin kita bakal modifikasi lagi. Kalau misalnya ada waktu dan kesempatan, saya akan nunjukin ke pemirsa gimana caranya untuk ngilangin suara serak di speaker aktif rakitan seperti ini. Baiklah ya, gitu aja. Terima kasih pemirsa sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.